Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainurrahmah, panggil saja Aini. Kami mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UNIDU Jombang. Saya bersama teman saya, Mailin Dewi Anggraini, panggil saja Mei, dan juga Abdul Ihsan Awadin, panggil saja Abin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan psikofisik dan arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa. Dosen pengampu Bapak Dzikrul Hakim, SPDI, MPDI. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan psikofisik. Ada dua pendapat, salah satunya menurut Sogarda. Pertumbuhan merupakan suatu proses pada anak yang menunjukkan perubahan-perubahan padanya. Sedangkan perkembangan suatu proses dalam pertumbuhan yang menunjukkan adanya pengaruh dalam yang menyebabkan pertambahannya tempo, kualitas dalam pertumbuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organis, yakni faktor sebelum lahir, ketika lahir, sesudah lahir, dan psikologis. Selanjutnya, konsep Islam tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Al-Quran Al-Mu'min ayat 67, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailin Dewi Anggraini, NIM 1119068. Saya kelompok dari 4 akan menjelaskan perkembangan psikofisik. Perkembangan psikofisik menurut Muhyiddin, perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ jasmania. Perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Sedangkan menurut Desmita, perkembangan yaitu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mata fungsi organ-organ jasmania, bukan organ-organ jasmanianya itu sendiri, yaitu yang artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhannya tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan rana-rana psikofisik. Pada bagian ini akan menyusun fokuskan pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Berikut ini proses-proses perkembangan tersebut. 1. Perkembangan motor atau motor development, yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skill. 2. Perkembangan cognitive development, yaitu perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. 3. Perkembangan sosial dan moral atau social and moral development,
yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, nomor 2, perkembangan kognitif atau cognitive development. Perkembangan kognitif atau cognitive development ini yaitu perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, pakar disiplin psikologi kognitif dan psikologi anak, mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. 1. Tahap sensori motor dari 0 bulan atau bayi sampai 2 tahun. 2. Tahap praoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Tahap konkret operasional dari 7 tahun sampai 11 tahun. 4. Tahap formal operasional dari 11 tahun sampai 15 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ranah-ranah psikofisik yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran siswa, yaitu sebagai berikut. 1. Tentang perkembangan motor atau motor development, yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam fisik anak atau motor skill. Terdapat 4 macam faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skill anak yang memungkinkan campur tangan orang tua dan guru dalam mengarahkannya. Keempat faktor itu yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. 2. Pertumbuhan otot-otot. 3. Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin. 4. Perubahan struktur jasmaninya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan sosial dan moral atau social and moral development. Perkembangan sosial dan moral atau social dan moral development yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Pendekatan mengenai perkembangan sosial dan moral ini ada proses-prosesnya, yaitu pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral. Siswa ditekankan pada perlunya conditioning dan imitation. 1. Secara conditioning yaitu adanya pembiasaan merespon. Prosedur belajarnya yaitu dengan reward, ganjaran atau memberi hadiah atau mengganjar, dan punishment, hukuman atau memberi hukuman. 2. Dengan imitation yaitu adanya proses imitasi atau peniruan. Prosedur belajarnya yaitu dengan melalui proses imitasi atau peniruan terhadap tingkah laku orang di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang di hati panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan psikofisik dan arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa. Di sini saya akan menjelaskan bagian sub B tentang arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa. Di sini penjelasannya, perkembangan adalah serentetan perubahan untuk menjadi besar, luas, banyak, bertambah sempurna dalam hal watak, demikian pula dalam pengetahuannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa antara proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola guru terdapat benang merah yang mengikat keduanya untuk memudahkan penelaahan terhadap perkembangan individu dalam pembagian sederhana mungkin. Ya di sini penjelasan singkat dari arti perkembangan atau penjelasan dari perkembangan. Yakni di sini sudah dijelaskan bahwa perkembangan itu juga bisa menjadi besar, bisa menjadi luas, bisa menjadi banyak, dan bertambah sempurna dalam hal watak, demikian pula dalam pengetahuan juga. Untuk pembagian perkembangan individu bisa dilihat, yang pertama ada aspek fisik yang mengaitkan dalam hal keadaan psikologisnya, tampang dan kesehatannya. Yang kedua aspek intelek mengaitkan kecerdasannya, kemampuannya dan minatnya. Yang ketiga aspek emosional, jenis-jenis perasaan yang dinyatakan cinta, benci, riang. Yang keempat aspek sosial, ini masalah hubungan antar individu dengan yang lain. Kelima aspek moral, keyakinan agama, nilainya dan norma-norma. Yang keenam aspek kepribadian, bagaimana integrasi psikofisik yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya secara unik. Selanjutnya proses belajar. Di sini penjelasan dari proses belajar yaitu yang harus dilalui siswa untuk pengembangan watak dan pengetahuan siswa agar menjadi sempurna. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Muhyiddin Shah membaginya dalam 3 macam misalnya berkaitan, yaitu faktor internal, yaitu keadaan kondisi sesuai dengan siswa; faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa; yang ketiga faktor pendekatan belajar, yaitu strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.